Baiklah teman-teman semua, selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuihin, kami dari Tanam Duit. Dalam acara Market Outlook hari ini tanggal 8 Februari 2021. Nah, minggu lalu market rebound ya, setelah seminggu sebelumnya turun 7%, IHSG kemudian minggu lalu naik 4%. Jadi seperti yang terproyeksi bahwa masih sangat volatile dalam jangka pendek ini. Nah, kemudian juga asing juga banyak masuk dan juga banyak keluar. Ya. Kemudian kalau dilihat dari nilai tukar rupiah, kita relatif stabil. Untuk harga obligasi atau yield obligasi cenderung turun untuk yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah, gimana Fer? Minggu lalu itu naik 4%, setelah seminggu sebelumnya tuh turun 7% Fer, IHSG. Karena apa tuh ya, Fer? Itu kita sesuai ramalan kita ya, bahwa di awal Januari itu terlalu tinggi indeks kita naiknya dalam 2 minggu pertama. Itu sampai hampir sempat ke 6.502 malahan ya tertingginya. Iya. Intraday trading ya kan. Nah dari 6.000 ke 6.500 itu dalam 2 minggu itu udah jelas overshooting ya. Nah setelah itu kita lihat terjadi koreksi yang lebih parah lagi, fatal sampai minus 7% ya. Nah setelah itu sekarang rebound lagi dan minggu lalu di 6151 indeks ditutup sekarang sudah berada di atas 6.200 ya, 6.210 kalau nggak salah sesi pertama itu ditutup. Itulah yang namanya volatility ya, masih tinggi sekali. Kenapa? Karena kembali lagi masalahnya adalah masalah vaksin dan masalah overshooting ya. Bukan masalah vaksin sebetulnya, masalah corona ini kurvanya di kita sendiri, kurvanya ini masih belum turun-turun setahu saya, malah malah kelihatan nanjak lagi. Begitu juga di negara-negara lain seperti di Amerika dan di Eropa, termasuk di Jepang juga ya. Jadi ada semacam semi wave ya daripada corona ini, karena kurva yang udah turun tiba-tiba nanjak lagi gitu loh ya. Nah tentu ini memberikan ketidakpastian kepada market, sehingga market bilang waduh ini udah terlalu tinggi nih ya, indeks kita 6.480, mendingan take profit ya kan. Nah dari take profit itu satu take profit, semua ikut take profit sampai akhirnya terjadi apa yang namanya self fulfilling prophecy, indeks jebol. Apalagi banyak yang menggunakan margin ya, udah jelas lah dapat margin fasilitas call, pinjaman ya. Kan? Iya. Nah, karena margin call mereka tidak bisa top up, akhirnya mereka harus for sale. Karena for sale akhirnya indeks semua jebol ya. Nah, itu volatility. Nah, sekarang kita lihat ya kan, minggu ini saya ramalkan volatility mungkin turun ya. Jadi stabil, indeks lebih stabil lagi, ups and downs-nya tidak binal seperti minggu-minggu sebelumnya ya kan, dan ada kemungkinan ya masih bisa stay di antara 6.200 sampai 6.250 ya mungkin ya, atau downside-nya paling-paling 6.100 lah kalau memang ada bad sentiment. Saya tidak lihat bad sentiment sih, saya lihat memang menunggu, tidak ada bad sentiment, bad news, tidak ada juga good news. Jadi ini masih sama sekali menunggu berita bagus atau menunggu berita jelek untuk turun, atau menunggu berita bagus untuk nanjak lebih lanjut lagi. Nah judul daripada tema daripada versi kita ini kali adalah outlook kita ini hari adalah apakah benar IHSG akan ke 7.400. Kenapa kita pakai tema itu? Karena banyak sekali yang meramalkan, analis-analis ya termasuk dari Mandiri lah ya, yang memberikan statement bahwa bukan tidak mungkin indeks akan tembus 7.400 tahun ini gitu loh ya. Tapi kita begini aja, kita udah pernah singgung sebelumnya, udah jauh lama lah ya, dari awal Januari, bahwa indeks itu akan menuju dari 6.000 menuju 7.000. Itu ramalan kita. Tahun lalu kita ramalkan 6.000, ternyata terjadi ya. Tapi kalau tahun ini saya tidak terlalu berani optimistis 7.400, tapi kalau 7.000 aja, selama kita bisa harapkan bahwa vaksin ini distribusinya akan baik, ya kan? Lantas kurva corona dengan adanya vaksin di kuartal pertama ini akan turun, sehingga bisa memberikan sentimen positif, kepercayaan, confidence market kembali tumbuh, ya kan? Bukan tidak mungkin ya ekonomi kita juga akan jauh lebih baik di kuartal pertama ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan bukan tidak mungkin juga pertumbuhan ekonomi kita shooting up ya ke atas 5%, gitu loh ya. Nah kalau di kuartal pertama, penutupan kuartal pertama dibarengi dengan angka-angka kurva corona dan pertumbuhan ekonomi, apalagi kalau kita lihat PMI-nya yang secara bulanan masih berada di atas 50, ya berarti tidak ada terjadi kontraksi dari manufacturing. Nah ini bisa memberikan confidence kepada market untuk tetap stay in the market.
Oke. Oh ya, sebelum saya terusin, saya lupa tadi nyampein ya bahwa kita Tanam Duit ini juga memperoleh dukungan support dari beberapa radio yang tergabung dalam grup Masima, yaitu ini bisa teman-teman lihat ya, ada Delta, ada Female, ada juga Bahana. Jadi ini adalah media partner kita. Semoga ini bermanfaat untuk para pendengar dari grupnya Masima. Nah, Fer, dibilang nggak ada berita bagus atau nggak ada berita buruk, tapi ada beberapa berita juga sih sebetulnya. Seperti Indonesia ada yang memperkirakan, saya lupa, tapi ini lembaga internasional, bahwa penyelenggaraan vaksin ini kalau dengan pace-nya seperti ini bisa lebih dari 10 tahun. Sama seperti India misalnya ya. Nah, kalau misalnya itu kejadian seperti itu kan bisa marketnya bisa jadi terpengaruh gitu loh, Fer. Tapi on the other hand, bukan. Ya, sorry. Di lain pihak ada yang berita yang bagusnya adalah bahwa foreign direct investment-nya itu sudah semakin dekat ya, karena persetujuannya sudah ada untuk investor asing masuk ke Indonesia, tinggal cari lahan. Nah, itu gimana berita-berita yang seperti ini, Fer? Gini, masalah distribusi vaksin ini memang akan makan waktu yang sangat lama. Bukan di Indonesia aja, saya rasa juga di negara-negara lain seperti itu. Bahkan yang ditakutkan adalah kepincangan daripada distribusi. Kepincangan itu begini, negara-negara kaya yang bisa membeli vaksin itu dapat duluan, negara-negara yang kurang kaya atau miskin tidak dapat apa-apa. Ya, itu yang ditakutkan. Jadi, distribusi ini pun matters. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun akan makan waktu cukup lama, 7 tahun atau 10 tahun, yang penting bagi market adalah you make progress. Ya, jadi ada progres di dalam overtime, ya kan? Kalau umpamanya progresnya malah negatif, malah menurun, itu yang bikin parah. Tapi kalau masih positif progresnya, artinya it is getting better and better every single day, kepercayaan market akan tetap tumbuh, gitu loh ya, menurut saya ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kebiasaan masyarakat semakin biasa hidup dengan corona ini, gitu loh. Contohnya tadi saya sempat bikin foto. Itu sekarang tadi saya kebetulan lewat Jagorawi ya, selalu dari rumah saya mau golf ke Sentul saya lewat Jagorawi, itu sekarang kontraflow bros ya, dari arah Bogor kilometer 17 sampai ke Jakarta itu saking penuhnya kendaraan itu dibikin kontraflow. Jadi yang arah ke Jakarta itu dari kilometer 17 itu udah macet banget. Nah, ini menandakan indikasi bahwa nggak mungkin kalau ekonomi resesi itu kayak begitu gitu loh. Ya, itu udah aktivitas ekonomi gitu. Orang-orang udah beradaptasi gitu ya, Fer ya, maksudnya ya. Iya, nah itu yang saya maksud. Orang along the way nanti over time akan beradaptasi dengan kehidupan yang baru ini, new normal ini, yaitu you have to take care, you have to take action, you have to take option account bahwa you live with corona gitu loh ya. Tapi itu tidak menghentikan aktivitas ekonomi gitu. Ya, oke. Oke. Nah, untuk yang lainnya, Fer, tingkat bunga apakah kita masih akan bertahan di level seperti ini ya? Karena Amerika juga masih akan lama ya. Jadi begini. Iya, sangat lama. Kenapa? Karena kembali lagi The Fed sudah memberikan forward guidance bahwa mereka akan melakukan tightening kalau inflasi itu bukan outright tapi average, misalnya 6 bulan. Kalau bulan ini misalnya shooting up inflasinya di atas target 2%, belum tentu dia akan menaikkan bunga seperti tahun 2013. Ya, karena bisa juga bulan berikutnya negatif lagi inflasi atau di bawah, bukan negatif tapi di bawah target The Fed gitu loh ya. Jadi yang akan diambil actionnya kalau inflasi rata-rata beberapa bulan itu di atas target The Fed, baru mereka mulai tightening. Dan ini akan lama. Kenapa? Karena masih slack di dalam ekonomi Amerika itu banyak sekali, yaitu jobless rate. Jobless rate itu masih 6,9%. Sedangkan pada waktu jobless rate di 3,5% aja sebelum corona, itu selalu inflasi masih di bawah target The Fed. Apalagi 6,9%. Ya, jadi masih sangat lama sekali yang namanya zero atau near zero interest rate. Kenapa saya katakan masih sangat tinggi sekali? Dan yang kedua, The Fed juga baru melakukan action dengan pola inflasi average, bukan outright inflation. Sebab apa ini? Kan karena memang banyak yang takut tightening, kita masih ketinggalan recovery kita. Amerika duluan, The Fed tightening karena ada inflasi. Bisa-bisa dolar ngacir lagi ke 5.000, 16.000 dan kita bubar pasar modal kita. I see. Oke. Thanks, Sir.
Nah, ini ada Oke? yang tetap mempermasalahkan Fer ya, bahwa utang Indonesia ini dengan di Indonesia sendiri, sebagian orang bilang Indonesia utangnya makin banyak, makin banyak, makin banyak gitu loh. Nah, ini Nah, komentar-komentar cuma ini Indonesia aja harusnya enggak ini komentar yang tidak berdasar cuma asal ngomong aja. Kalau kita lihat bandingkan dengan negara-negara GDP kita untuk corona, ya kan, untuk katakanlah BLT, untuk UMKM, untuk perbankan dan segala macam, itu masih terlalu too small dibandingkan negara-negara maju, misalnya seperti Singapura belasan persen, Amerika mungkin kalau kita lihat balance sheet daripada The Fed dari 4,1 T menjadi 7, mungkin sekarang 9 T, itu 2 kali lipat bos uang yang mengucur. Bahkan bisa puluhan persen ya, bisa bukan belasan lagi, mungkin mepet ke 20% dari government budget deficit untuk menyelamatkan ekonominya dari corona ini. Nah, soal utang tadi sama aja, analoginya sangat sederhana. Kalau Anda sakit mau ke rumah sakit tidak punya uang, apakah Anda tidak boleh ngutang? Anda harus ngutang untuk menyelamatkan nyawa Anda. Itu analoginya gitu loh ya. Jadi makanya saya against mereka-mereka yang mengkritik pemerintah, malah menurut saya harus lebih besar lagi utangnya ya, untuk stimulus fiskal, untuk stimulus ekonomi kita supaya ekonomi kita recovery-nya sustain. Bukan mengurangi utang. Sekarang harus zamannya ngutang. Yang penting dalam utang adalah kembali lagi, apakah akan di downgrade super rating kita oleh rating agency seperti misalnya Standard & Poor's, Moody's, ya kan, Fitch dan segala macam. Belum ada kan warning bahwa kamu ya. Iya, oke, make sense, Fer. Teman-teman semua, kalau ada yang mau melanjutkan pertanyaan, dipersilakan ya. Silakan isi di kolom Q&A yang ada di screen teman-teman semua. Oke, Fer. Nah, sambil nungguin teman-teman bertanya, apa Fer ininya sarannya Fer untuk saran saya begini, saya tetap yakin ya, yang sangat krusial adalah nanti bulan April, sebab kuartal pertama ditutup bulan Maret ya, udah ada tanda-tanda misalnya melalui manufacturing index kita, PMI kita yang tiap bulan keluar ya. Kalau angkanya masih di atas 50 terus-terusan, kita bisa mengharapkan bahwa recovery is on track ya, sehingga nggak perlu takut. Ya, jadi tetap kita memantau market dari beberapa indikator ekonomi. Oke, salah satunya yang paling reliable adalah MI yang mewakili manufacturing gitu. Nah, yang kedua adalah kurva corona itu. Apakah memang benar-benar bisa diturunkan tidak seperti sekarang masih climbing up? Kalau memang sepanjang kuartal pertama ini pemerintah berhasil menurunkan kurva corona, tentu tambahan booster yang sangat bagus bagi sentimen positif dari angka ekonomi. Ya, nah yang ketiga adalah kembali lagi, kalau ngomong soal utang, semua negara harus utang. Ya, jadi pemerintah masih akan, malah bagus kalau pemerintah akan tetap memberikan fiskal stimulus melalui utang selama memang tidak ada teguran bahwa debt ini tidak sustainable. Misalnya dari rating agency, ya S&P, Moody's, segala macam. Kalau rating agency sudah memberikan warning, nah di situ baru kita khawatir. I see, oke, ini ada yang bertanya, ini Mas Pak Argon. Pertanyaannya udah dijawab nih sebetulnya. Tadi saya udah tanya sama Pak Ferry, kalau dibilang ada yang 10 tahun, yang memperkirakan vaksin sampai 10 tahun, akibatnya apa? Tadi udah dijawab kok ya, mungkin belum menyimak ya. Jadi kita nggak akan jawab lagi pertanyaan ini. Oke, Fer, jadi kalau orang-orang yang mau invest di sekarang, tetap adalah risky aset ya untuk bisa saya akumulasinya ya untuk investasi ya. Benar, saya punya alasan untuk mengatakan bahwa cash is stress, dalam arti ya, apakah Anda pilih fixed income karena suku bunga masih akan tetap rendah, even sampai akhir 2022 pun Indonesia masih akan tetap tidak akan, menurut saya BI tidak akan menaikkan repo rate-nya atau benchmark rate-nya, ya kan, begitu juga apalagi Amerika yang slack di dalam ekonominya, jobless rate yang masih tinggi, ya kan. Saya yakin The Fed bakal lama sekali near zero interest rate, tidak akan ada tanda-tanda inflasi karena shock yang sangat dalam sekali melalui jobless rate yang masih tinggi tadi, ya kan. Nah, yang ketiga, ya kan, kembali lagi masalahnya adalah liquidity. Ya, ini sekarang abundant liquidity, the Fed pun akan keep pumping money atau di dalam ekonomi untuk menjaga ekonomi stay afloat ya. Nah, di kita pun liquidity is abundant, bahkan di perbankan itu dana pihak ketiga itu sangat meledak sekali. Nah, ini akan memicu apa yang namanya pent up demand nantinya. Begitu ekonomi recovery mulai
Tanya mereka girang ya, belanja ini, belanja itu, consumption lah ya di mana-mana. Di samping itu juga kita harapkan masuknya foreign direct investment ya tahun ini. Ya jadi sebetulnya kalau saya lihat sih this time di 6.200 masih pantas untuk beli gitu loh. Ya, asal satu mainnya long term. Kalau main di indeks saham yang namanya saham harus berani buy and hold, bukan trading. Kalau saya tidak advise trading karena yang namanya trading itu adalah gambling, ya. Jangan play the casino lah ya, itu malah you get burn. Banyak yang kemarin kita lihat bagaimana miliknya para pemula ya yang iseng-iseng main trading antam lah, trading apalah segala macam, akhirnya jebol ya, apalagi main margin ya. Janganlah begini, main diversifikasi melalui IDX 30, Anda bisa pilih sendiri di Tanam Duit ya, KPP Prinsipal, FWD atau BNI Asset Management, di situ ada IDX 30. Kenapa saya sarankan IDX 30? Karena diversifikasinya 30 saham. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Menurut saya itu optimal. Yang kedua, kalau ngomong outlook ke depan, saya yakin banget it is getting better than getting worse ya. Jadi lebih outlook ke depan lebih baik. Ini kan tahun 2020 yang mana seluruh dunia kolaps lah istilahnya gara-gara COVID ini dengan lockdown segala macam. Nah, tahun 2021 ini outlooknya menurut saya is lebih shiny ya kan, lebih bright ya dibandingkan 2020. Nah, masalahnya sekarang apakah indeks di 6.200 ini kemahalan atau kemurahan? Menurut saya fair. Ya, tidak kemahalan, tidak kemurahan. Nah, kalau ngomong ke depan seperti judul kita, apakah indeks akan IHSG akan ke 7.400? Kalau menurut saya gini deh, ya nggak usah terlalu muluk-muluk 7.400 ya kan, 7.000 aja udah gain lebih dari 15% kalau Anda masuk di IDX 30. Saya masih bisa berani, saya masih berani membayangkan bahwa IDX 30 dari level sekarang akan menuju 600, mungkin sitting up di atas 600 dan itu 20% gain. I see. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, bukan trading ya jadinya ya? Ya. Oke. Nah, ini sekarang kaitannya bukan, ada yang nanya nih. Ini ada yang nanya nih. Saya masih punya individual stock. Kebetulan masih saham IDX 30 di beberapa sekuritas. Apakah lebih baik saya jual, pindah ke reksadana saham, indeks, atau lanjutkan saja hold untuk long term juga? Gini, kalau kita menyusun sendiri tentu berbeda bobotnya dengan susunan yang dilakukan oleh manajer investasi di dalam indeks IDX itu kan ya. Jadi nggak harus sama juga ya kan, lebih baik daripada bobot manajer investasi di dalam IDX 30 ya silakan. Tapi saya sendiri terus terang saya tidak berani main sendiri. Saya lebih percayakan kepada manajer investasi. Dengan demikian ya saya nggak usah pusing-pusing lagi ya. Dan saya juga nggak greedy banget kalau target saya tahun ini. Targetnya saya terus terang aja, saya masuk IDX 30 itu teman-teman tahu dari level 346 bos, sekarang level 510. Ya udah hampir gain 50% loh sejak corona jebol, ya kan? Nah sekarang kalau upside-nya masih, ya sekarang kalau saya belum tentu saya bisa dapatkan itu kalau saya main individual stock gitu loh ya. Nah, jadi saya thanks banget ada IDX 30. Nah sekarang saya juga tetap hold ya kan, dengan harapan kembali lagi I still make 20% gain sampai 1 tahun ke depan. Walaupun saya bisa salah, tapi sebelumnya saya nggak salah. Ya, jadi saya masih percaya IDX 30 ini masih bisa ke 600 bahkan lebih dari 600 kalau kita mau bertahan 1 tahun. Oke. Teman-teman semua, tadi Pak Ferry selalu yang kasih contohnya kan adalah saham reksadana indeks, yaitu IDX 30. Nah, jadi teman-teman yang memang nggak terlalu kepengen punya risiko, kemudian isi portfolionya itu bisa dimonitor setiap saat. Nah, IDX 30 itu adalah salah satu contoh dari reksadana saham ya, di mana indeksnya teman-teman bisa lihat sendiri itu isi dari portfolio dari 30 daftar saham itu ada di situsnya Bursa Efek ya, atau di googling juga bisa. Tapi kalau teman-teman yang mau ada risiko yang lebih besar, bisa juga ke reksadana yang lain. Karena juga dalam kenyataannya reksadana yang bukan reksadana indeks itu return-nya juga nggak kalah menarik ya. Bahkan ada beberapa yang juga lebih tinggi. Tetapi pada saat harganya lagi turun, harga-harga saham lagi turun, dia juga biasanya turunnya juga agak dalam. Oke. Ada lagi ada yang nanya, ini ada yang nanya sebagai pemula investasinya baiknya kemana? Nah ini mungkin jangan di sini kali ya jawabnya ya, karena kita lagi membicarakan yang namanya market outlook, lebih alokasi investasinya kemana. Tapi mungkin sekedar jawab aja, kalau memang nggak punya
appetite untuk risiko yang tinggi, ya masuk aja ke reksadana pasar uang. Setelah itu baru bisa dilihat-lihat lagi. Ya, nah untuk ke Bapak Muhammad Asdar, ya, kita ngobrolnya di grup WhatsApp atau di grup Telegram aja ya, Pak ya. Terima kasih. Kayaknya nggak ada lagi pertanyaannya, Fer. Mungkin bisa kasih closing remarks ya, karena juga kita nggak melihat ada berita bagus atau berita buruk gitu ya. Ya, oke. Ya, kalau saya lihat market ini hari, berarti ada sentimen, bukan ada sentimen, ada kepercayaan yang cukup tinggi bahwa volatility mungkin akan lebih rendah lagi ya bulan ini Februari. Saya ramalkan tidak sebinal bulan Januari yang lalu lah ya, mungkin lebih cool ya. Dan yang kedua, kembali lagi juga ya, Biden ini stimulus fiskalnya 1,9 T kemungkinan besar disetujui oleh Kongres. Maka kita lihat juga bagaimana Wall Street Dow Jones di atas 31.000 hovering ya, yang juga mengirim sinyal positif kepada Nikkei. Pagi-pagi Nikkei sudah naik di atas 2%. Nah, kita ini boleh dibilang di bawah 1% masih termasuk peanuts dibandingkan negara-negara yang maju. Sekali lagi, poinnya adalah this is a liquidity play. Ya, ini permainan likuiditas. Kalau memang Biden 1,9 T, berarti ada harapan mungkin juga Dow Jones bisa terbang lagi ke 32.000 gitu loh ya. Sementara berita negatif sudah tidak ada. Tinggal market menunggu berita apa yang positif. Berita yang positif tentu yang diharapkan adalah turunnya kurva corona ya, dan kenaiknya yaitu PMI indeks kita ya, manufacturing index kita di bulan Februari ini. Saya melihat optimis kalau 7.400 ya, saya rasa terlalu tinggi akhir tahun ya, tapi kalau ceteris paribus keadaan seperti ini aman, tenang dan damai, dan saya lihat juga sehari-hari aktivitas ekonomi tidak terlalu terganggu. Saya katakan tadi saya lihat kontraflow di Jagorawi, saya kaget juga ternyata begitu giatnya ekonomi kita. Nah, jadi saya masih optimis kalau 7.000 aja sampai akhir tahun saya rasa masuk akal. Oke. Baik, Fer. Kayaknya kita cukup ya pembahasan kita kali ini. Barusan juga ada closing remarks. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan nanti ada di grup WhatsApp atau di grup Telegram aja ya. Waktu sudah membatasi kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Fer, terima kasih atas ulasannya. Juga kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Masima Group ya, atas supportnya sebagai media partner kita, Radio Delta, Female, dan juga Bahana. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuihin, Chief Economist dari Tanam Duit, mohon diri. Terima kasih. Salam.